Oke, bro. Yuk, nah, sekarang kita akan belajar refleksi. Apa arti refleksi? Iya, betul. Pijatnya, pijat. Bukan ya, refleksi itu adalah pencerminan, bro. Nah, sini ya. Nanti ada beberapa macam pencerminan, ya. Yang pertama akan kita bahas refleksi terhadap sumbu X. Jadi, kalian punya sumbu X, ya, kalian punya sumbu X seperti ini. Nah, ini misalnya ada titik A, ya di sini ada titik A nih. Ada titik A, terus dicerminkan terhadap sumbu. Jadi sumbu X ini sebagai cermin, bro. Nah, gitu ya, sumbu X ini sebagai cermin. Kalau tadinya A-nya di sini, bayangannya di mana? Ya di sebaliknya. Ini A-nya di sini nih. Nah, terus dicerminkan terhadap garis sumbu X ini. Berarti bayangnya di sini. Kalau kalian perhatikan, kalau ke sini itu koordinatnya X, terus ke sini itu kita anggap Y, X, Y, berarti A itulah X, Y, gitu kan ya. Terus berikutnya, kalau kita cerminkan ke sini, nah, otomatis koordinat X-nya kan berubah nih, ya nggak? Yang berubah apa? Y-nya. Dan jaraknya sama ya. Kalau di sini jaraknya Y, sini juga jaraknya sejauh Y, tapi negatif ya. Berarti yang tadinya X, Y berubah nih. Jadi X, min Y. Jadi yang berubah Y-nya. Jadi gini bro, kalau kalian ketemu soalnya gini, misalnya 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti nanti perubahannya, yang berubah apanya bro? Y-nya nih. X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Y jadi min Y ya. Jadi 3 tetap, yang berubah Y-nya. Jadi apa? Min 4. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya. Maksudnya ini juga sama bro. Nah, ini juga sama. X-nya tidak berubah, yang berubah Y-nya. Jadi ini Y-nya berubah. Nah, 4 jadi min 4 ya. Jadi kasih min. Berarti nanti yang berubah ini min 8-nya. Min 2-nya tetap bro, min 2. Ah, gitu. Ini berubah, dikasih min 8 kasih min. Jadi berapa? 8. Oh, cek? Oh, ceknya. Ya, lanjut. Yang ini yuk. 3X tambah 2Y sama 4. Ah, kalau persamaan ini gimana? Lihat perhatikan. X-nya tetap X, Y-nya berubah jadi min Y. Jadi X-nya nggak berubah. Jadi nanti persamaannya 3X nggak berubah tetap. Ah, Y-nya berubah jadi min Y. Kayak tadi ini 4 jadi min 4. Kalau ini Y berarti berubah jadi apa? Jadi min Y. Berarti 2 kali min Y jadi min 2Y jadinya. Ah, gitu bro. Sama dengan 4. Oh, cerai? Oh, cerai gitu ya. Jadi kalau disimpulkan bro, perubahannya adalah kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X ya, A dicerminkan terhadap sumbu X, perubahannya X-nya tetap, nah, X-nya tetap, Y-nya yang berubah jadi min. Nah, Y jadi min Y. Oh, cerai. Oh, cerainya. Ya, nah, kalau ditulis dalam bentuk matriks, gini bro. X aksen, Y aksen atau bayangan itu adalah ini matriksnya bro. Nah, matriks pencerminan terhadap sumbu X-nya, sekali X, Y. Ingat-ingat, tadi yang berubah apanya? Y-nya. Y plus, jadi Y min yang berubah Y-nya ya. Kalau di matrik juga sama. Jadi patokan kita itu adalah identitas nih. Dulu kalian di matrik belajar namanya identitas gini kan, 1001 gitu kan ya. Nah, yang atas itu kita mewakili sebagai koordinat X, yang bawah ini garis kedua kita mewakili koordinat Y. Dan tadi kan kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X ini mewakili X yang atas, yang bawah mewakili Y. Yang berubah apa? Y-nya. Jadi 1 0 0 1 ini yang berubah Y-nya jadi min 1. Ah, seperti ini. Gitu ya. Ini kalau kalian nggak yakin boleh coba kita kalikan Mas Bro. Nah, kita kalikan gini Mas Bro. X aksen Y aksen sama dengan yuk 1 kali X X ya. 0 kali Y 0. 1 kali X X. 0 kali Y 0. Berarti tinggal X doang. Nah, gitu. Yang bawah yuk. 0 kali X 0. Min 1 kali Y min Y. Jadi min Y. Ah, gitu. Oh, cerai? Oh, cerai ya. X aksen tetap X ya. Y aksennya jadi min Y. Yang berubah Y-nya kan. Seperti itu. Jadi seperti ini dirumuskan langsung boleh gini. Pakai matriksnya boleh seperti ini ya. Ingat, kalau terhadap sumbu X yang berubah apa? Y-nya. Ya, yang berubah Y-nya. Oke, lanjut. Oke, stop. Nah, sekarang kalau pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini dia sumbu Y. Jadi sekarang sumbu Y-nya bro, yang sebagai cermin itu adalah sumbu Y-nya. Jadi sumbu ini yang dia sebagai cermin. Kalau awalnya A itu di sini, nah kalau dicerminkan berarti kan ke sininya kan? Yang berubah apanya ini kira-kira? Kalau tingginya kan nggak berubah nih, atau Y-nya nggak berubah ya nggak? Y-nya tetap bro, nih Y-nya tetap. Nah, yang berubah X-nya yang tadinya ke sini positif, ke kiri jadi negatif. Nah, ini X ini jadi min X. Oh, cerai? Oh, cerai. Nya, gitu ya. Sip. Berikutnya. Nah, berikutnya berarti kalau saya kasih contoh soal nih, P adalah 5,6. Nah, yang berubah apa? Y-nya, X-nya. Berarti 5 berubah jadi min 5, bro. Nah, jadi berubah jadi min ya, X-nya. Ini 6-nya tetap. Oh, cerai? Oh, cerainya juga sama. Min 5. Nah, berubah jadi apa? 5 gitu ya. Kalau plus jadi min kan dikasih min soalnya ya.
Kalau min jadi plus. Jadi Y-nya tetap min 4. Oke, jadi begitu juga kalau berupa garis nih. Garis G adalah min 3X min 5Y sama dengan 1. Yang berubah apa tadi? Yang berubah X-nya. Dari positif berubah jadi negatif. Ini juga sama. Min 3X ini prosesnya gini sebenarnya. Min 3 X-nya jadi negatif X. Gitu sebenarnya. Y-nya nggak berubah. Min 5Y sama dengan 1. Atau kalau kita tulis ulang berarti nanti jadi min 3 kali min X jadi 3X bro. Gitu. Min 5Y sama dengan berapa bro? 1. Cerai? Cerai ini dianya. Atau kalau ditulis dalam bentuk matriks ya seperti ini ya. Ini tadi yang berubah, kesimpulannya X-nya tidak, X yang berubah jadi min X, ya kan ya. Y-nya tidak berubah. Y tetap Y. Cerai? Sip. Kalau pencerminan terhadap sumbu, Y yang berubah justru di baris ke X-nya ini loh. 1, 0, 0, 1. Jadi yang diminuskan itu justru yang punyanya X-nya. Ya, maksudnya seperti ini. Kalau mau dicoba dikalikan ya boleh-boleh saja coba kita kalikan. X aksen, Y aksen. Kita kalikan coba. Min 1 kali X jadi min X. 0 kali Y, 0 ya. Bawahnya coba. 0 kali X, 0. 1 kali Y. Seperti itu. Ya, sorry. Jadi yang berubah adalah X-nya. Lanjut bro. Nah, sekarang pencerminan terhadap atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi, garis Y sama dengan X itu ini ya, diagonal. Ini nih, garis yang merah ini garis samanya Y sama dengan X. Pencerminannya bro, gini mas bro. Kalau tadinya awalnya kalian punya X, Y, ini dia X, Y, gitu ya. Di sini X, Y. Saat dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, di sini berarti. Harus tegak lurus ya. Yang nama pencerminan harus tegak lurus. Ini tegak lurus sana. Nanti akan berubah jadi koordinatnya dibalik. Yang tadi X, Y jadi Y, X dibalik ya. Posisi X di Y, posisi Y di X. Contoh mas, boleh nih ya. 3,5 tinggal dibalik bro. Berarti apa? Min 5,3. Gitu aja. X-nya jadi Y, Y-nya jadi X ya. Ngerti? Yang ini juga sama ya. Min 4X, X-nya jadi Y, berarti min 4Y. Gitu. 5X, 5Y, berarti diganti dengan X. Gitu aja, ditukar tempatnya. Cerai ya. Kesimpulannya gini dia ya. Kalau tadinya X, Y, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, perubahannya jadi Y, X ya. X, Y, X. Matriksnya belum dibalik. Kalau identitas kan kalian tadi punya nih. Identitas itu gimana? 1, 0, 0, 1. Ya kan? Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dibalik. Tidak 1, 0, 0, 1. Tapi 0, 1, 1, 0. Seperti ini ya. Coba kalau kita kalikan bener nggak nih ya? Kita kalikan 0 kali X, 0. 1 kali Y jadi Y. Cerai. 1 kali X, X. 0 kali Y, 0. Ini dia kan X jadi Y, Y jadi X. Sip, itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Lanjut. Oke, yuk. Sekarang berikutnya. Apa ini berikutnya teh ya? Geser mas dulu. Stop. Ini dia. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama X miranya ke kanan gitu ya. Ini Y sama dengan min X nih. Lihat bro. Tadinya nih, ini A. Awalnya A itulah X, Y. Saat dicerminan terhadap garis Y sama dengan X berubah. Tidak hanya dibalik ya. Tidak hanya Y, X. Tetapi tandanya juga dibalik. Jadi min Y, min X. Yang tadinya plus nih, XY. Dibalik jadi min Y, min X ya. Contohnya langsung. Praktek mas. Boleh. Jadi selain ditukar tempat, dia juga dikasih negatif bro. Gitu nih lihat. 3, 5 ini tukar tempat. Min 5-nya pindah ke depan. Jadi min 5 pindah. Tapi kasih min. Min 5 kasih min jadi plus. Gitu. 3-nya ini pindah ke kanan ke sini. 3-nya pindah ke sini. Tapi kasih min jadi min 3. Cerai. Jadi selain dia ditukar tempat, dia juga dikasih negatif ya. Cerai. Yang ini juga sama bro. Berarti nanti ini kan min 4x nih. Min 4x itu berarti nanti kalian ganti bro. Oke, saya geser ya dikit ya. Gini ya. Berarti nanti ini garisnya bro. Yang ini ya. X-nya. Ini X-nya nih. Berubah jadi min Y. Berarti saya gini bro. Min 4. X-nya jadi min Y. Gitu ya. Jadi X yang ada di sini. Yang ada di sini nih. Diganti dengan min Y. Terus ditambah 5. Y-nya diganti apa? Min X bro. Gitu. Sama dengan berapa? 10 gitu ya. Berarti ini 4Y. Min 5X.
4Y min 5X sama dengan 10. Oh, cerai? Oh, cerai ya. Nah, kalau pakai apa namanya matriks seperti ini, bro. X, Y. Nah, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X berubah. Jadi berubah semuanya ya. X jadi min Y gitu ya. Terus berikutnya Y jadi min X. Jadi ketukar, selain ditukar tempat juga dikasih negatif ya. Matriks mana? Gini matriksnya ya. Kalau tadi identitas itu adalah apa tadi? 1, 0, 0, 1 ya kan ya? Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X cuma tukar tempat doang nih. Ya, satu sininya ini satu. Tapi kalau Y sama dengan min X dikasih min semuanya. Jadi ingat-ingat ini. Jadi lanjut. Yuk sini yuk. Berikutnya. Titik pusat. Jadi titik pusat itu titik ini, titik 0,0 ini ya. Ini titik pusat ya. Pencerminan atau refleksi terhadap titik pusat. Yang tadinya X, Y. Nah, X, Y nih kalau dicerminkan terhadap titik pusat berubah jadi, nah ini dia. Min X, min Y. Jadi tinggal kasih min aja. Ini gampang kalau ini. Kasih min aja nih. Contohnya nih. 10, min 7. Kasih min. Jadi min 10. Min 7 kasih min. Jadi 7. Gitu mas bro. Oh ceranya. Ya. Berikutnya. Yang ini. Kasih min juga mas bro. Kasih min. Berarti 3. X-nya kasih min. Jadi min X. Seperti itu. Min 2Y. 2. Y-nya kasih min. Min Y. Gitu. Sama dengan berapa bro? 23. Atau kalau kita sederhanakan jadi min 3X plus 2Y. Gitu kan ya. Sama dengan berapa mas bro? 23. Ya. Matriksnya sama kayak identitas ya. Nanti matriksnya itu sama kayak identitas yaitu berapa? 1, 0, 0, 1 seperti ini. Cuman bedanya kasih min aja nih. Kasih min gitu ya. Sip. Nah ini kesimpulannya juga sama nih. X-nya berubah jadi min X, kan ya. Y-nya berubah jadi min Y. Sip, ngerti sampai sini? Oke deh, itu adalah refleksi terhadap apa, bro? Titik pusatnya atau 0,0. Lanjut ya. Sekarang berikutnya yuk. Mana nih dia? Ini dia ya. Oke, sebentar saya geser biar agak enakan. Ini dia. Sini yuk. Ini ada X sama dengan H, ya X sama dengan H. Ini X sama dengan H itu maksudnya gini loh, bro. Maksudnya, bro. Misalnya nih ya, saya bikin sebuah koordinat. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Ini ilustrasinya lagi nih, saya perjelas sumbu Y. X. Gini bro. Terus di sini akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Misalnya saya bikin garis X sama dengan 4 deh. Saya bikin misalnya garis X sama dengan 4. Seperti ini ya. Saya punya garis X sama dengan 4 di sini. Gitu ini angka 4 di sini. Terus berikutnya yang kita cerminkan adalah misalnya titik A itu 3,2. Kita praktek A itu 3,2. 3,2. Misalnya saya bikin 3,2 di mana kira-kira ya? Di sini nih, 3. Gitu ya, 3, 2 kira-kira di sini deh. 2. Berarti 3,2 di mana nih Mas, Bro? 3,2 di sini, Bro. 3,2, Bro. Berarti 3,2 kurang lebih di sinilah ya. Berarti ini adalah titik A, yaitu titik berapa? 3,2. Cerai. Akan dicerminkan. Kalau akan dicerminkan, berarti dia nanti akan ke sini nih. Karena ini cerminnya, bayangannya ke sini dong. Ada desktop. Ini dia. Berarti ini A aksennya, bro. Gitu ya. Ini A aksennya. Kalau kalian perhatikan, ini kan tingginya nggak berubah tuh. Ya nggak? Tingginya nggak berubah. Tingginya nggak berubah. Jadi tingginya tetap 2 nanti di sini. Y-nya nggak berubah. Ya nggak? Yang berubah apa? X-nya. Tapi ingat nih, lihat jaraknya, bro. Jaraknya. Nah, di sini kan 1 ya, jaraknya 1. Berarti nanti setelah dicerminkan pun jarak ini ke sini 1, bro. Kalau 1 berarti nanti berapa tuh, bro? Sininya berapa coba kira-kira? Iya, betul. Berapa? 5, gitu ya. Sip, berarti sininya 5, bro. Berarti nanti kalau kita tarik, ke sini seret. Oh, nggak pas. Aduh, nggak pas ini. Gedein aja ke sini, 5. Gitu ya, berarti 5 di sini ya. 5, berapa? 5,2. X-nya 5, Y-nya 2. Berarti titik di sini yaitu 5,2 ya. Itu pencerminan terhadap garis X sama dengan H atau garis X sama dengan tertentu. Cuman apakah setiap ada soal digambar? Kelamaan ya kan ya. Hanya ada rumusnya, bro. Ini dia rumusnya di sini ya. Kalau awalnya X, Y, ini awalnya X, Y, ini X, Y. Kalau diterminkan terhadap garis X sama dengan H, itu Y-nya nggak berubah nih. Y-nya tetap Y. Gitu. Yang berubah apanya, Mas Bro? X-nya. Yang tadinya X berubah jadi 2H. 2H min X. H itu apa? H itu adalah garis pencerminannya. Ya.
Oke, kita praktek di sini. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini hanya 4 tadi. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4 berarti hanya 4 gitu kan. Kalau kita praktek berarti rumusnya 2H. Berarti 2 kali 4. Dikurangi. Nah, X-nya berapa nih? 3. Koma. Y-nya nggak berubah, tetap Y, yaitu 2. Nah, cerai berarti nanti H aksen sama dengan 2 kali 4 berapa? 8. 8 kurangi 3, 5. 5,2. Sama nggak nih? Sama kayak gini. Ya kan ya? Itu rumusnya apa? 2H min X, Y. Ya, kalau dia dicerminkan terhadap garis apa? X sama dengan H. Yang berubah apanya? X-nya. Ya, hanya tidak berubah. Ya, ingat-ingat tuh. Lanjut Mas, lanjut. Ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya sama dengan ini. Ya, ingat-ingat nih. Lanjut. Kalau dicerminkan garis Y sekarang. Kalau tadi apa tadi? Tadi X, sekarang yang Y sama dengan K. Misalnya aja nih Mas Bro ya. Saya bikin sebuah garis misalnya. Sumbu Y dan saya bikin sumbu X. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Terus saya bikin garis Y sama dengan 3 misalnya ya. Nah, ini garis Y sama dengan 3 gitu ya. Berarti sini 3 nih. Terus ada sebuah titik yang akan kita cerminkan. Titiknya misalnya apa nih? Yang akan kita cerminkan adalah 5,7. Misalnya di mana ya 5,7 teh? Ini 5 misalnya di sini. Angka 5 ya. 7 misalnya di sini nih. 7 di sini. Berarti 5,7 kalau kalian bikin, Bro. Ini 5,7. Kurang lebih ke sini. Stop. Ini dia ya. Berarti titik di sinilah titik A misalnya. Ini titik A yaitu titik berapa? 5,7. Oke, mau kita cerminkan, Bro. Kalau mau kita cerminkan, berarti ini hati-hati nih, Bro. Oke, saya perpanjang dikit. Di sini, kalau kita cerminkan terhadap garis yang merah, yaitu garis Y sama dengan berapa sini? Y sama dengan 3, otomatis jarak ke X-nya nggak berubah nanti. A-nya masih di sini nih. Sepanjang nggak garis yang kuning ini. Tetapi yang berubah adalah apanya? Y-nya, Bro. Lihat, perhatikan. Jarak dari sini ke sini. Dari 3 ke 7 itu jaraknya berapa? 4. Kalau ini jaraknya 4, berarti ini juga jaraknya 4. Gitu ya. Biar 4 berarti kemana ini? Ke min 1 berarti ya nggak? Ke min 1 sininya. Min 1, ya kan? Dari min 1 ke 3 kan 4. Ya, berarti nanti A-nya di sini, Bro. Gini, Bro. Set. Di sini dia. Ini A-nya, A aksennya. Ya, jadi ini bayangannya. Ya, jadi nanti jarak dari sini ke sini dan ke sini itu sama nih. Ya, bayangannya berapa berarti A aksennya sini? X-nya nggak berubah, tetap 5. Y-nya berubah, min 1. Ya. Kalau dirumuskan gimana? Ya kayak tadi ya. Nggak selamanya kan harus pakai gambar, ya kan? Kelamaan nanti kalau pakai gambar terus ya. Ini dia. Misalnya nih ada garis Y sama dengan K di sini. Ini titik A, ini titik. Bayangannya, aksen ini dan jaraknya pasti selalu sama. Gitu ya. X-nya nggak berubah, yang berubah Y-nya ya. Y-nya berubah jadi apa nih? 2K min Y. K itu apa? K itu adalah garis pencerminannya. Praktek Mas, ini dia nih. A adalah 5,7. Y sama dengan 3 pencerminannya. Berarti K-nya itu sama dengan 3, Bro. Kalau kita masukin, Bro, rumusnya X-nya nggak berubah, yaitu tetap 5. 2K min Y, 2K. K-nya 3, berarti 2 kali 3 min Y, Y-nya 7. Berarti A aksennya sama 5. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 7, min 1. Berarti bayangannya 5, min 1. Sama nggak tuh? Sama, ya nggak? Berarti lope. Asik. Lanjut, Bro. Oke. Jadi tadi ya, garis X sama dengan H sudah, dan Y sama dengan K sudah. Sekarang kita gabungin nih. Dari sebelumnya, kalian sebelumnya sudah belajar tuh untuk pencerminan X sama dengan H, dan Y sama dengan K. Sekarang kita gabung. Refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, atau dua refleksi ini ternyata kalau digabung tuh sama aja adalah refleksi terhadap titik H, K. Gitu, Bro. Ya. Ngerti. Ya. Ngerti. Ini, Bro, ya. Jadi gini, ilustrasinya nih. Jadi misalnya saja, ya. Misalnya saja saya punya sebuah gambar seperti ini. Oke, ya. Sekarang contohnya nih ya. Jadi kita akan mencerminkan terhadap titik tertentu. Misalnya saya punya 6,3, kita praktekin di sini ya. 6,3. Ini 6,3. Di sini 6,3 ini 6, terus ini 3. Jadi kalau saya bikin, Bro, 6,3 itu gini nih. Ini 6,3.
Ini dia titik temunya nih ya. Oke, kita kasih putus-putus deh. Nah, putus-putus. Oke, seperti ini. Berarti titik perpotongannya atau titik temunya lah itu adalah titik 6,3. Gitu bro ya. Di sini adalah titik A misalnya. Nah, ini yang kita akan cerminkan yaitu 6,3. Terus berikutnya bro. Nah, yang akan kita cari adalah pencerminan terhadap titik 1,2. Ya, 1,2 di mana? Di sini nih. 1,2. Ini 1, ini 2. Nah, cre deh. Sip ya. Ini titik cerminannya atau titik yang digunakan sebagai cerminnya. Oke, kita kasih warna merah. Nah, ini cerminnya di sini. Nah, gitu, bro. Ya, cre. Cre. Nah, 1,2-nya saya pindah sedikit di sini ya. Nah, biar lebih sesuai. Nah, sini A yaitu 6,3, ya ini pencerminannya 1,2 di sini. Nah, 1,2. Nanti pertanyaannya adalah nanti bayangannya di mana nih, Bro? Nah, sebenarnya sih tinggal kita tarik garis tegak lurus ya, ini tarik ke sana. Sret gitu ya. Tarik ke sret gitu kan. Tapi sebenarnya ingat pencerminan terhadap garis eh, X sama dengan 1,2 ini bisa kita bikin terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Jadi sebenarnya bisa kita bikin gini, Bro. Ini kita bikin garis ke sana. Nah, seperti ini gitu ya. Terus kita bikin garis seperti ini. Sorry, nggak pas. Oke, gini bro. Jadi kita bisa bikin perpotongannya seperti ini. Seperti ini. Proses pencerminannya terserah kalian nih. Mau dicerminkan terhadap sini dulu boleh. Ya, ke sini dulu boleh. Jadi terhadap yang ini nih, yang warna merah, yang pertama ini ya. Kita cerminkan. Kalau kita cerminkan bro, lihat. Di sini ke sini jaraknya berapa nih? Ini A, ya. Berarti ini fase terus di sini nanti hasil pencerminannya terhadap garis Y sama dengan 2 ini berarti ya. Gitu ya, Y sama dengan 2. Kalau kita cerminkan jaraknya X-nya tetap 6. X-nya tetap 6. Terus tetapi bro, Y-nya berubah. Yang tadinya 3 berubah jadi berapa nih? Kan jaraknya nih ke sini 1 nih. Ya kan ya, ini harus sama nih jaraknya. Ini 1 jaraknya. Ini juga nanti 1 sedikit. Berarti ini 1 ya enggak? Ya satu satuan. Gitu ya. Setelah ini kalian cerminkan lagi bro. Cerminkannya kemana? Cerminkannya nanti ke sini bro. Ini bisa cerminkan ke sini. Tegak lurus dengan ini. Seret. Seperti itu ya. Jadi terhadap garis Y sama dengan berapa ini tadi? 2. Terus kalian lanjutin lagi terhadap garis ini. Garis yang lurus ini nih. Ini garis X sama dengan berapa? 1. Gitu ya. Terus kita lihat nih. Jarak dari sini nih. Jaraknya nanti harus sama juga nih bro. Yang hijau ini nih ya, dari 6 ke 1 ini harus sama juga. Dari 1 ke 6 kan jaraknya 5 ya. Dari sini jaraknya 5 satuan nih. Ini juga 5 satuan. Dari 1 ke berapa berarti? Ke sini berarti ke min 4-nya enggak? Berarti nanti ujung akhirnya di sini, Bro. Ini adalah bayangan akhirnya. Berapa nih ya? X-nya min 4, Bro. X-nya min 4, Y-nya 1. Itu dia. Jadi udah ketemu ini bayangannya. Atau sebenarnya ini kalau kalian tarik pasti nanti ini tegak lurus nih di sini nih. Atau segaris nih. Itu dia ya. Jadi ketemu nih. Di sini A aksennya. Prosesnya gitu ya. Jadi kalau mau tarik garis red pasti ke sini ya, jaraknya sama. Dan ini juga nanti jaraknya sama. Ini ke sini tuh jaraknya sama. Ya. Tapi kan belibet ya kalau seperti ini kan. Ini ternyata sama aja gabungan nih rumusnya, Bro. Ini tuh sama aja gabungan pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, Bro. Jadi gini, Bro. Contoh ya. Di sini 1,6 dicerminkan terhadap apa? 1,2. Berarti bro, ini teh sama aja X-nya. Ini sama aja K-nya. Ini sama aja. Kebalik. Ini sama dengan H-nya. Oke, ini sama dengan apa? K-nya bro. Berarti H-nya itu sama dengan 1 dan K-nya itu sama dengan berapa bro? 2. Jadi nanti A aksennya kalau kita hitung nih, kalau di sini aja A aksennya adalah rumusnya apa? 2H. Hanya berapa? 1. Berarti 2 kali 1. Dikurangi dengan X-nya berapa? 6. Gitu. Koma 2K, K-nya 2, berarti 2 kali 2. Kurangi Y, Y-nya berapa? 3. Gitu kan ya? Berarti nanti A aksennya adalah 2 kali 1, 2 kurangi 6, berarti min 4. Sip. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kurangi 1, 3. Sip. Berarti ini dia bayangannya. Sama kan dengan ini? Sama nih ya, A aksennya. Oke, sip. Sama kan? Sama. Berarti sama dengan ini. Jadi pencerminan terhadap garis atau titik H, K itu sama aja pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Kita gabungkan jadi satu. Jadi yang belum ngerti
Ulangi lagi yang sudah ngerti, gue langsung ke materi berikutnya ya. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada. Wah, pinter-pinter ya. Oke, sip. Sip.